Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yaitu Prasetyo, Aditya Nudiansa, dan Muhammad Ilham Firdaus. Di sini kami akan menyampaikan isi dari makalah yang telah kami buat tentang perkembangan, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Pendahuluan, latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari pemakaian bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginan, menyampaikan pendapat dan informasi. Bahasa sebagai alat untuk interaksi antar manusia dalam masyarakat memiliki sifat sosial, yaitu pemakaian bahasa digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Bahasa Indonesia memiliki fungsi tersendiri. Dengan adanya bahasa, interaksi sosial akan berjalan dengan baik. Karena adanya komunikasi dan hubungan timbal balik satu sama lainnya. Apabila manusia telah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan fungsinya, maka akan berpengaruh terhadap watak dan karakter manusia tersebut. Untuk mewujudkan karakter bangsa, para generasi penerus bangsa perlu diberikan pembelajaran tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Latar belakang presentasi buta huruf di Indonesia bisa kita lihat di sini ada dari tahun ke tahun berbeda-beda. Kita ambil data dari 2013 sampai 2017. Di 2013 presentasi buta huruf di Indonesia yaitu 6,8%. 2014 turun menjadi 4,88%, 2015 turun menjadi 4,78%, 2016 menjadi 4,62% dan 2017 menjadi 4,50%. Dari grafik di atas kita lihat ternyata buta huruf di Indonesia sudah mulai berkurang dari tahun ke tahun dan dari generasi ke generasi. Namun pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser digantikan oleh pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal dengan bahasa gaul. Interferensi bahasa gaul kadang muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi resmi yang mengakibatkan penggunaan bahasa tidak baik dan benar. Jumlah buta aksara di Indonesia menurut data dari Badan Survei Nasional BPS tahun 2017 yaitu 11,5 juta orang atau 4,5% dari masyarakat dari seluruh rakyat Indonesia yang masih buta aksara. Buta aksara juga dapat mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini yaitu bagaimana sejarah perkembangan bahasa Indonesia, bagaimana kedudukan bahasa Indonesia, bagaimana fungsi bahasa Indonesia secara umum dan khusus. Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui sejarah perkembangan bahasa Indonesia, mengetahui fungsi bahasa Indonesia secara umum dan khusus. Bab 2, pembahasan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Setelah Ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Pada 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dikukuhkan juga sebagai bahasa negara, karena pada saat itu telah resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di dalamnya disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bab 5 XV Pasal 36. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu sesuai dengan keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa lingua franca atau bahasa perhubungan. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu juga bukan hanya digunakan di Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pertama kali bahasa Melayu disebutkan pada tahun 683 Masehi di Palembang. Tahun 684 Masehi di Talangtuo atau Palembang. Tahun 686 di Kota Kapur atau Bangka Barat. Tahun 688 di Karangbrahi, Jambi yang bertuliskan bahasa Melayu kuna.
peningkatan penyebaran bahasa Melayu hampir sudah dipakai di seluruh Nusantara yang mengakibatkan eksistensinya semakin tinggi dan juga berkembang. Perkembangan bahasa Indonesia. Pada tahun 1901, ejaan pertama diterbitkan yaitu ejaan Van Ophuisjen, namun masih dalam berbahasa Melayu. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Suwandi telah diresmikan menggantikan ejaan Van Ophuisjen. Pada tahun 1954 terjadilah Kongres Bahasa Indonesia yang menyarankan ejaan Suwandi untuk digunakan menjadi ejaan pembaharuan. Akan tetapi ejaan ini tidak diresmikan di undang-undang. Pada tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu lahirlah rujukan ejaan Melindo. Untuk ini tidak jauh berbeda dengan ejaan pembaharuan dan juga ejaan gagal diresmikan karena ketegangan bahasa Indonesia dan Malaysia. Pada tahun 1967, ejaan LBK atau Lembaga Bahasa Kesusastraan lahir untuk melanjutkan ejaan Melindo yang sempat gagal diresmikan. Pada tahun 1972 dan sampai 2015, ejaan yang disempurnakan, diresmikan, dan ejaan yang paling awet. Pada tahun 2015, ejaan Bahasa Indonesia atau EBI diresmikan untuk menyempurnakan ejaan sebelumnya. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Prasetyo tentang kedudukan bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Kedudukan sebagai bahasa nasional tersebut dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia itu sendiri telah dipakai sebagai lingua franca atau bahasa penghubung selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita. Dan ternyata di dalam masyarakat kita tidak ada persaingan bahasa, yaitu persaingan di antara bahasa daerah yang satu dengan yang lain untuk mencapai kedudukan sebagai bahasa nasional. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia ada beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional, sebagai lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda, dan alat perhubung antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, yaitu bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan kita. Melalui bahasa nasional, bangsa Indonesia menyatakan harga diri dan nilai-nilai budaya yang dijadikannya pegangan hidup. Atas dasar itulah, bahasa Indonesia kita pelihara dan kita kembangkan. Begitu pula rasa bangga dalam memakai bahasa Indonesia wajib kita bina terus. Rasa bangga merupakan wujud sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Sikap positif itu terungkap jika lebih suka menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa atau kata-kata asing. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia dapat menimbulkan wibawa, harga diri, serta teladan bagi bangsa lain. Hal ini dapat terjadi jika bangsa Indonesia selalu berusaha membina dan mengembangkan bahasa Indonesia secara baik, sehingga tidak tercampuri oleh unsur-unsur bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Untuk itu, kesadaran akan kaidah pemakaian bahasa Indonesia harus selalu ditingkatkan. Dan yang ketiga, sebagai alat pemersatu. Bahasa Indonesia mampu menunjukkan fungsinya, yaitu
mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa ibu yang berbeda. Hal itu tampak jelas sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan yang terakhir, yang keempat, sebagai alat perhubungan. Bahasa Indonesia mampu memperhubungkan bahasa Indonesia yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa ibu yang berbeda-beda. Berkat bahasa Indonesia, suku-suku bangsa yang berbeda-beda juga yang mempunyai bahasa daerah tersendiri itu dapat berkomunikasi secara akrab dan lancar, sehingga kesalahpahaman antar individu, antar kelompok tidak pernah terjadi. Karena bahasa Indonesia pula kita dapat menjelajah ke seluruh pelosok tanah air tanpa ada hambatan. Kedudukan bahasa Indonesia yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selain kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 15 pasal 36. Di dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi negara. 2. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. 3. Alat perhubungan dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Dan yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pada dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan serta surat yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu dari badan-badan kenegaraan lainnya seperti DPR, MPR, yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato, terutama pidato kenegaraan, dituliskan dan diucapkan dalam bahasa Indonesia. Hanya di dalam keadaan tertentu, demi kepentingan komunikasi antar bangsa, terkadang pidato resmi ditulis dan diucapkan di dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Demikian pula halnya dengan pemakaian bahasa Indonesia oleh warga masyarakat kita di dalam yang berhubungan dengan upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan. Dengan kata lain, komunikasi timbal balik antar pemerintah dan masyarakat berlangsung dengan mempergunakan bahasa Indonesia. Serta di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia berfungsi pula sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Terkecuali di daerah-daerah bahasa seperti daerah bahasa Aceh, Batak, Sunda, Jawa, dan Madura, Bali, dan Makassar. Di daerah-daerah bahasa ini, bahasa daerah yang bersangkutan dipakai sebagai bahasa pengantar sampai dengan tahun ketiga pendidikan dasar. Jadi di masing-masing daerah itu punya muatan lokal sendiri bahasanya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, yang terakhir ini sebagai alat perhubungan tingkat nasional. Bahasa Indonesia dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antar pemerintah dan masyarakat luas, alat perhubungan antar daerah dan antar suku, dan juga sebagai alat perhubungan dalam masyarakat yang latar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda. Dewasa ini, orang sudah banyak menggunakan bahasa Indonesia apapun masalah yang dibicarakan, apakah itu masalah yang bersifat nasional maupun kedaerahan. Saya, nama Muhammad Ilham Firdaus. Saya dari bagian fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi atau alat untuk mengungkapkan suatu perasaan dan ekspresi diri kita sendiri untuk orang lain yang dapat dipahami juga oleh orang lain itu pula. Selanjutnya, tujuan dari bahasa Indonesia yaitu sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan saluran maksud seseorang yang melahirkan,
perasaan yang memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama. Pada saat menggunakan bahasa sebagai komunikasi, berarti memiliki tujuan agar para pembaca atau pendengar menjadi sasaran utama perhatian seseorang. Manusia memakai dua cara berkomunikasi, yaitu verbal dan nonverbal. Berkomunikasi secara verbal dilakukan menggunakan alat atau media, contohnya lisan dan tulisan. Sedangkan berkomunikasi secara nonverbal dilakukan menggunakan media, merupakan aneka simbol, isyarat, kode, dan bunyi, seperti tanda lalu lintas, sirine. Setelah itu diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Selanjutnya, fungsi dari bahasa yaitu sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi kepada sesama manusia, atau bisa disebut juga sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapinya. Seseorang akan menggunakan bahasa yang nonformal pada saat berbicara dengan teman dan menggunakan bahasa formal pada saat berbicara dengan orang tua atau orang yang kita hormati, contohnya guru. Sebagai alat sosial yang memengaruhi sikap tingkah laku kita serta tutur kata seseorang kepada kita, kontrol sosial dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat. Selanjutnya, fungsi dari bahasa Indonesia yaitu adalah mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tak terlepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosial lainnya. Komunikasi yang berlangsung dapat menggunakan bahasa formal dan non-formal, sarana integritas dan adaptasi. Dengan bahasa orang dapat menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan, misalnya integritas kerja dalam sebuah institusi, integritas karyawan dalam suatu departemen, integritas keluarga, serta integritas berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, fungsi dari bahasa Indonesia yaitu mewujudkan seni bahasa yang dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni, khususnya dalam hal sastra. Terkadang bahasa yang digunakan yang memiliki makna denotasi atau makna yang tersirat. Di dalam hal ini diperlukan pemahaman yang mendalam agar bisa mengetahui makna yang ingin disampaikan oleh penulis atau orang yang berbicara. Mempelajari bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa kuno akan dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau untuk mengantisipasi kejadian yang mungkin atau dapat terjadi kembali di masa yang akan datang, atau hanya memenuhi rasa ingin tahu tentang latar belakang dari suatu hal, mengeksploitasi iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia akan selalu didokumentasikan supaya manusia lainnya juga dapat mempergunakannya, dapat melestarikannya demi kebaikan manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari fungsi bahasa Indonesia. Kesimpulannya yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berasal dari bahasa Melayu yang termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Sebelum kemerdekaan, bahasa Melayu digunakan di Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu di Jambi. Bahasa Indonesia menyebar sangat cepat dan meluas bersamaan dengan penyebaran agama Islam di Nusantara ini. Pada tanggal 28 Oktober 1928, terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadikan titik awal lahirnya bahasa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bertepatan dengan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia, bahasa Indonesia diresmikan kembali sebagai bahasa nasional yang digunakan dalam segala bidang kehidupan, terutama sebagai pengantar dalam bidang pendidikan. Kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Sebagai bahasa pemersatu atau bisa disebut bahasa nasional. Kedua, sebagai bahasa negara yang dipatenkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk fungsi, bahasa Indonesia
Di antaranya yaitu adalah 1. Sarana komunikasi, kedua sarana integritas, yang ketiga sarana sosial, yang keempat sarana ekspresi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.